Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKN di sini. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran kita bersama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sudah sangat familiar, tentunya sering kita dengar, yaitu HAM atau Hak Asasi Manusia. Nah, materi ini materi yang menarik karena yang tadi seperti yang sudah saya bilang, materi yang sudah sering kita dengar, namun mungkin kita belum tahu sebenarnya HAM itu apa sih gitu. Inti dan makna dari HAM itu sendiri, penerapannya bagaimana di lingkungan sekitar kita, dan apa yang harus kita lakukan untuk agar HAM ini bisa berjalan dengan baik, itu nanti akan kita bahas di materi ini. Untuk itu, kita simak sama-sama video ini dan kita bahas secara tuntas di sini. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama. Kita mulai dari pengertian atau makna HAM itu sendiri. Nah, di sini sudah saya buatkan 4 unsur HAM untuk memahami makna HAM agar lebih mudah. Yang pertama, apa itu HAM? HAM adalah sesuatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir atau sejak dalam kandungan. Nah, untuk hal ini masih menjadi perdebatan dan mungkin nanti juga bisa kita diskusikan sebenarnya HAM itu sejak lahir atau sejak dalam kandungan sih. Namun, yang pasti HAM itu dimiliki oleh setiap manusia. Itu yang menjadi catatan pertama. Jadi mau kita dimanapun, berada di negara manapun, pada saat apapun kita tetap punya HAM. Oke. Nah, yang kedua, HAM itu bersifat universal. Apa maksudnya? Maksud dari universal di sini yaitu adalah sama haknya dimanapun dan pada siapapun. Oke? Jadi sekali lagi, sama haknya dimanapun dan pada siapapun. Jadi misalkan teman-teman sekarang ada di Indonesia, teman-teman punya hak untuk hidup pastinya. Nah, ketika teman-teman pindah ke Belanda, teman-teman juga masih punya hak untuk hidup gitu. Jadi dimanapun, pada saat apapun, hak teman-teman itu sama gitu ya. Yang ketiga selanjutnya, HAM itu merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi HAM ini bukan dari pemerintah, bukan dari penguasa, bukan dari presiden, bukan dari orang tua kita sekalipun. Oke, HAM ini sesuatu yang sangat spesial karena ini khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi HAM ini sesuatu yang harus wajib dilindungi oleh undang-undang atau oleh negara. Jadi hak kita itu sudah kita punya, HAM kita sudah kita punya sejak lahir atau sejak dalam kandungan, dan hak kita itu merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Sifat hak kita atau HAM kita itu universal, dan HAM kita pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu untuk pengertiannya. Nah, selanjutnya ini kita berbicara sekarang pendampingnya HAM. Nah, setiap manusia pasti punya pendamping hidup. HAM pun punya gitu. Jadi HAM itu punya pendampingnya. Apa pendamping HAM? Pendamping HAM adalah KAM. Apa itu KAM? Kewajiban asasi manusia. Itu KAM. Apa itu KAM? Kalau tadi kita punya HAM, sekarang kita juga punya kewajiban. Jadi namanya hak dan kewajiban harus berbarengan, sejalan, seiring, seirama, semelodi untuk kita jalankan secara proporsional. Oke, jadi kalau kita punya hak, kita juga punya kewajiban. Dan kewajiban kita itu membatasi hak kita. Maksudnya gimana? Contoh misalkan, kita punya hak untuk duduk ketika kita menaiki kendaraan umum. Tapi kita juga beringat, kita juga punya kewajiban untuk memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan. Contoh, ibu-ibu hamil, lansia, atau penyandang disabilitas. Gitu. Nah, itu contoh dari kewajiban kita itu membatasi hak kita. Cuma kewajiban dan hak ini ketika dijalankan secara proporsional, semuanya akan menjadi sangat baik dan
tidak akan terjadi pelanggaran HAM. Oke, itu saja untuk saat ini. Cukup sekian, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.